Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Bangka Belitung, kami telah terhubung bersama AKBP Trianto SIKMH, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore Pak Trianto. Selamat sore, Mas Mulyana. Ya, Pak Trianto, secara umum seperti apa hasil pelaksanaan operasi antik menumbing yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran? Baik, terima kasih. Dari Direktorat Res Narkoba dan Polresta Jajaran, selama operasi menumbing dan juga di luar operasi pada bulan Januari pada khususnya, total kasus yang telah kita tangani ada sebanyak 71 laporan polisi dengan tersangka sejumlah 79 orang dengan rincian 75 laki-laki dan 4 perempuan. Adapun barang bukti yang telah berhasil kami sita berupa sabu kurang lebih seberat 5,1 kilogram, kemudian jenis ganja seberat 14,2 kilogram, dan ekstasi sejumlah 1,1891 butir. Ya, Pak Trianto, jika mengacu pada hasil pemeriksaan terhadap para tersangka untuk di Bangka Belitung, apa saja yang menjadi modus operandi yang dilakukan pelaku dalam mengedarkan narkoba? Baik, modus operandi yang rata-rata dilakukan oleh para tersangka adalah para tersangka melakukan pengiriman barang tersebut dari luar Pangkal Pinang, kemudian dibawa ke dari Bangka Belitung, yang kemudian dibawa menggunakan jalur darat maupun laut untuk kemudian berhubungan dengan pengedar lokal yang ada di sekitar Bangka Belitung untuk dilakukan pertukaran dengan cara ditempatkan satu tempat dan kemudian dijemput oleh pengedar yang lainnya, sehingga sistemnya memang terputus dan oleh pengedar tersebut kemudian dibagi ke dalam paket-paket kecil dan untuknya dijual kepada para penyalahguna narkotika. Demikian. Ya, Pak Trianto, dari kalangan masyarakat mana nih Pak yang tertangkap penyalahgunaan narkoba? Apakah dari kalangan remaja, orang tua, atau seperti apa Bapak? Baik, memang ada beberapa profesi dari tersangka yang telah kami amankan. Ada juga ada mahasiswa, ada pekerja, namun dalam hari ini didominasi oleh buruh dan pekerja swasta. Demikian. Ya Pak, apa yang menjadi faktor buruh dan pekerja swasta ini tertarik untuk menyalahgunakan narkoba seperti itu Pak? Pertama dari para buruh atau orangnya kurir, rata-rata menjadi kurir, tentunya diiming-imingi oleh adanya eh, apa namanya keuntungan, ataupun rata-rata mereka juga sebagai pemakai yang akhirnya ada feedback dari para pengedar itu untuk mendapatkan barang narkotika yang akhirnya nanti akan digunakan sendiri. Demikian, Mas. Karena ada juga dari kurir tersebut atau pengedar tersebut merupakan residivis yang setelah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama. Demikian. Ya Pak, artinya kurir ini juga sebagai pemakai atau seperti apa Bapak? Ada juga sebagai pemakai, ada juga memang dia pekerjaannya memang beberapa, karena udah beberapa kali mereka memang pekerjaannya untuk melakukan mengirimkan barang bukti tersebut. Ya Bapak, dari mana saja Pak narkoba yang tersebar di Bangka Belitung ini berasal? Dari hasil pengungkapan yang telah ada, kami menyimpulkan ada tiga, tiga jalur jaringan. Yang pertama dari Palembang, kemudian ada juga dari Medan, dan satu lagi dari Aceh, khususnya untuk ganja. Ya, Bapak, titik-titik mana saja Pak yang dianggap rawan akan peredaran narkoba di Bangka Belitung ini? Untuk peredaran narkoba, ini hampir merata di semua wilayah, jadi tidak ada yang benar-benar satu spesifik, karena sistemnya para pengedar ini juga berpindah-pindah sesuai dengan eh, konsumen ataupun mewaspadai dari kami pihak kepolisian untuk melakukan pengungkapan. Jadi mereka sistemnya memang modusnya akhirnya berpindah-pindah menyesuaikan dengan situasi yang memang aman buat mereka.
Ya, Pak, tindak Dan lanjut. namun yang perlu kami waspadai mungkin adalah akses masuk seperti Pelabuhan Muntok yang memang menjadi akses untuk masuk, kita waspadai, dan juga beberapa pelabuhan-pelabuhan tikus yang memang dijadikan akses untuk memasukkan barang-barang narkotika tersebut. Ya, Pak, tindak lanjut dari operasi antik menumbing seperti apa, Pak, untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba ini, Bapak? Jadi dari hasil operasi antik menumbing ini, kemudian kita akan melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah kita lakukan, kemudian untuk menyusun strategi yang kita gunakan 1 tahun ke depan, sehingga pengungkapan-pengungkapan akan menjadi lebih masif dan maksimal, hingga pada jaringan tersebut dapat kita ungkap hingga ke bandar-bandarnya. Dan juga dari pengungkapan ini juga bisa memberikan gambaran kepada kami untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi maupun pembagian brosur-brosur maupun spanduk-spanduk yang akhirnya membantu kami menggalang terhadap masyarakat untuk anti terhadap narkotika. Sehingga tidak hanya fokus pada pengungkapan narkoba yang bersifat represif, tapi juga langkah-langkah preventifnya. Demikian. Ya, Pak Trianto, apakah dalam operasi antik menumbing ini ditemukan oknum yang ikut bermain seperti itu dalam penyalahgunaan narkoba ini? Baik, terima kasih. Hingga saat ini dari 71 laporan atau laporan polisi yang ada atau kasus, belum ada keterlibatan dari oknum personil, baik kepolisian maupun dari instansi lainnya. Sehingga ini pure dari para tersangka, para penyalahguna narkotika. Ya, Pak Trianto, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa ancaman hukuman jika memang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini sebagai awareness ya, Pak, ya, agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi dan terkait bujuk rayu para bandar untuk menjadi kurir atau sebagainya, Bapak. Baik, untuk sebagaimana ada dalam rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa ancaman hukuman dari ancaman hukuman penjara selama 6 tahun, kemudian pidana seumur hidup hingga pidana mati. Ini yang merupakan ancaman untuk para penyalahguna narkotika. Begitu juga dengan para misalnya ada anggota yang terlibat, hukumannya sama ya, Pak, ya, tidak ada perbedaan ya, Pak, ya? Tidak ada perbedaan karena memang kita di depan hukum tentunya kita setara, dan kita serahkan pada pengadilan untuk memutuskan yang seadil-adilnya. Akhir Bapak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung agar terhindar terhadap penyalahgunaan narkotika. Silakan Bapak. Baik, pesan dari kami bahwa kita semua, baik masyarakat umum maupun dari aparat kepolisian, untuk tidak main-main dengan peredaran narkotika, dan belajar untuk berkata tidak apabila ditawari narkoba, dan segera melaporkan ke pihak kepolisian, khususnya kepada kami, Direktorat Res Narkoba dan Satres Narkoba Polres Jajaran. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak AKBP Trianto SIKMH yang merupakan Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang telah bergabung dan menjelaskan terkait dengan penanganan narkoba di Bangka Belitung. Selamat kembali beraktivitas Pak Trianto. Baik, terima kasih.